Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Mengucap syukur karena penyertaan Tuhan untuk hidup kita. Kita boleh kembali bersama-sama, bersatu hati, berkumpul walaupun lewat online. Nah, pagi ini kita akan belajar bersama-sama di pelajaran yang ke-12. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih untuk adik-adik yang masih setia untuk mengikuti sekolah minggu, dan juga guru-guru sekolah minggu Tunas Muda lainnya. Apa kabar semuanya? Tentu semuanya dalam keadaan yang baik. Ya, mari kita awali sekolah minggu pada pagi ini. Kita awali dengan berdoa. Mari adik-adik kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu, mengucap syukur untuk pengorbananmu untuk hidup kami, mengucap syukur karena kasih setiamu yang boleh kami rasakan sepanjang hidup kami. Pagi ini kami bersama adik-adik sekolah minggu Tunas Muda ingin belajar Tuhan, ingin mengasihi Engkau, ingin semakin diberkati Engkau. Berkatilah sekolah minggu ini dari awal, pertengahan hingga selesai nanti. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kalau minggu kemarin kita belajar di pelajaran yang ke-11, adik-adik masih ingat? Ayo, tentang apa? Nah, Ibu ingin mereview pelajaran yang ke-11. Kalau di pelajaran yang ke-11, kita belajar tentang menghormati keputusan Allah. Nah, Daud percaya bahwa pemimpin datangnya dari Allah. Jika pemimpin melakukan hal yang buruk, tentu Allah sendiri yang bertindak. Keyakinan Daud ini membuat tetap menghormati Saul, meskipun Saul memperlakukan Daud dengan tidak baik dan menyakitkan. Dan menghormati keputusan Allah adalah sikap yang menjadikan Tuhan sebagai otoritas tertinggi, sehingga kita dapat melihat orang lain dalam keadaan apapun sebagai pribadi yang berharga dan tulus di mata Tuhan. Bapa yang kekal,
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi ini kita akan belajar di pelajaran yang ke-12 dengan judul Raja Damai. Nah, Raja Damai, judul pelajaran yang ke-12 diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 5-6 dan Yesaya 11 ayat 1-5. Nah, adik-adik, Ibu Ruth ingin bertanya kepada kalian, siapakah Raja Damai itu? Tentu kalian semuanya bisa menjawabnya. Ya, Raja Damai adalah Tuhan Yesus. Raja Damai yang dinantikan sudah datang 2000 tahun yang lalu. Tentunya Ia datang dengan kabar baik dan membawa damai ke semua umat manusia, membawa keselamatan untuk orang-orang yang berdosa. Dia adalah juru selamat kita semua. Dia akan datang ke dunia ini untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi, banyak orang yang belum percaya kepada Raja Damai. Mengapa demikian? Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5-6, anak-anak bisa membukanya. Di situ dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Di situ kita bisa melihat bahwa nubuat Nabi Yesaya menunjukkan bahwa akan datangnya Mesias atau Raja Damai, yaitu siapa anak-anak? Tuhan Yesus. Tentunya Dia adalah juru selamat manusia, sehingga kita sebagai manusia mengalami pertobatan dan pembaharuan hidup. Nah, kalau kita tadi sudah baca di Yesaya 9 ayat 5-6, tentunya kita jadi tahu sifat-sifat Mesias itu seperti apa. Yang pertama, Dia merupakan penasehat ajaib.
yang artinya Dia memiliki nasihat-nasihat yang tiada tara. Yang kedua, Dia sebagai Allah yang perkasa, yang artinya Dia maha kuasa atau Dia seorang pahlawan. Kemudian yang ketiga, Dia sebagai Raja yang kekal, yang artinya Dia adalah pencipta hidup kekal. Kemudian yang keempat, Dia sebagai Raja damai. Dia yang memberikan damai, sejahtera bagi kita semuanya. Dari sifat-sifat Mesias itu, kita juga semakin yakin dan percaya bahwa Raja Damai akan selalu ada di hidup kita. Kemudian yang di ayat yang ke-6 dari kitab Yesaya juga dikatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Jadi dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa pewaris dan yang menggenapi nubuat ini adalah keturunan dari Raja Daud yang dijanjikan untuk memerintah umat Allah selama-lamanya, yaitu Kristus Yesus. Dan tentunya kita semakin percaya bahwa penggenapan nubuat Nabi Yesaya adalah Raja Damai bagi semua orang yang berdosa. Penggenapan nubuat Nabi Yesaya adalah Raja Damai bagi semua orang yang berdosa. Nah, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, perdamaian sangatlah penting. Anak-anak juga bisa membacanya di Yesaya 11 ayat 1 sampai 5. Di situ banyak sekali dikatakan. Karena kalau kita mempunyai damai, tentunya hidup kita akan semakin aman, tentram, tenang, dan tidak ada permusuhan. Tuhan sendiri sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita semua, baik di dalam kehidupan adik-adik semuanya dan di dalam kehidupan guru-guru juga yang lain. Karena kalau kita mempunyai sifat damai, tentunya di dalam setiap kita kehidupan kita, pasti Tuhan memimpin, pasti Tuhan mengasihi, dan terlebih lagi hidup kita semakin diberkati. Nah, anak-anak, sebagai penutup dari pelajaran yang ke-12, bisa kita simpulkan. Yang pertama, Yesaya dipakai Tuhan Allah untuk memberitakan bahwa Raja Damai akan datang ke dunia, yaitu Tuhan Yesus dari keturunan Daud yang membawa damai sejahtera bagi manusia. Raja Damai bertahta di atas Daud. Roh Tuhan akan ada padanya, yaitu roh nikmat, pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, serta roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Perlu kita garis bawahi, takut akan Tuhan. Yang kedua, pemerintahannya sangat besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Keadilan dan kebenaran akan berlangsung terus-menerus sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, dari pelajaran singkat ini tentunya anak-anak bisa mengerti
bahwa Raja Damai adalah Tuhan Yesus. Dan di setiap kehidupan kita, di dalam setiap aktivitas kita, kita mempunyai rasa damai. Tentunya kita akan semakin aman, tentram, tenang, dan tidak ada permusuhan dengan satu sama yang lain. Nah, sebelum Ibu akhiri, mari adik-adik kita akan membaca ayat hafalan yang diambil dari kitab Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ya, itulah anak-anak ayat hafalan pada minggu hari ini. Dan sebelum Ibu akhiri, jangan lupa anak-anak di rumah tetap menjaga kesehatan, tetap memakai masker kalau pergi. Apapun itu kita tetap menjaga jarak, dan tetap yang terpenting adalah jaga kesehatan kalian, safe, healthy, dan tidak lupa bersyukur bahwa Tuhan senantiasa melindungi kalian, menjaga kalian. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.